3, 2, 1, action. Testing. Oke. Alright. Episode 3 Studi Dapur bersama tetamu hari ini bernama, sila perkenalkan diri. Saya Marwan. Nah, begitulah Marwan ini, Marwan lah. Ya, di Marwan adalah seorang lelaki. Saya kenal dia di college lah kan. Dan first time saya jumpa saya udah nampak sesuatu lah. Cuma typically student akan jumpa lecturer and then tanya soalan and then buat assignment and then masuk kelas. Kau lain. Kau ada karakteristik yang saya nampak macam agak, bukan juga pelik lah, tapi macam ada sesuatu keistimewaan gitu. Sekali yang saya ingat time to kita punya apa tuh, yang talent apa sudah tuh? Oh, Got Talent. Assignment Got Talent kata. Mas Got Talent. Kau pandai suara chipmunk. Masih kena ingat lagi Ya. apanya. Itu yang saya bikin ingat sama kau lah. Dan masa yang saya bawa kau pergi Sulaman tuh, dan kita saya antar kau balik tuh. Itu terus dari sana kita macam ada message beberapa kali lah kan. And then until time kita berjumpa di Burger King tuh. Ya. Then saya realize yang this guy have been through something that 99.9% of the population haven't gone through. Boleh ceritakan nggak? Boleh. Oke. Sebelum itu, actually benda ni dia boleh cakap nama sudahlah, cuma saya jenis kuat menyimpan, jadi saya tidak bercerita dengan orang. Saya bercerita pun paling pun saya guna ayat kinayah ataupun orang kata ayat yang sembunyi-sembunyi lah. Nah gitu, yang sembunyi-sembunyi. Cuman yang macam yang sugar coating kah, ataupun yang dia berkias lah. Macam saya kadang kalau saya marah saya akan guna poem, macam kalau saya sedih selalu saya akan guna macam the clouds come, the rain come, when sunny gitu. Saya akan guna benda tu, so saya tidak mau tahu saya tidak mau orang tahu yang saya go through benda tu. Nah begitu. Tapi at the same time kau post juga di Facebook kan? Iya. Tapi apa sebenarnya intention? Actually saya kalau macam saya nampak kau macam filter out orang yang betul-betul paham saja. Lebih kurang pasal itu ya kau guna certain words atau language saja kan? Ya. Supaya yang orang yang jiwang saja boleh paham nih, ataupun orang yang betul-betul berpikiran dalam saja boleh paham. Lebih kurang begitulah. Tapi sebenarnya saya cuma actually saya friendless, saya kurang berkawan, dan satu lagi saya macam saya membohong sama orang, saya bercerita sama orang pun saya rasa macam yang tidak kena peduli, bukan kena peduli lah, macam orang kata kena macam karena satu perkataan saja dong bagi sabar. Oke, nanti saya cerita kemudian kenapa saya tidak suka benda itu. Dan satu lagi sebenarnya tujuan saya post di Facebook itu saya memeluah sebab tapi saya jenis yang tidak direct. Saya suka yang berkias-kias, berkinaya-kinaya, sembunyi ayat lah, supaya orang yang betul-betul tahu apa maksud itu betul-betul akan paham apa yang saya sedang kasih tahu. Begitu. Dia begitulah. Dan actually benda ini start dari saya bukanlah kecil sangat, kira kecil lah juga, dari kecil, sebab saya punya family jauh lah, memang jauh dari saya di KK saya jalan-jalan lah, release tension, tapi family saya ada di sebelah Ranau sana. Tapi tidak tahu kamu jadi tempat jadi oke lah, atau saya di Ranau. Orang Ranau. Sebenarnya benda ini berlaku waktu kecil. Saya teruskan. Oke. Sebenarnya saya waktu kecil saya macam selalu kena pukul begitu. Siapa yang pukul?
kakak lah. Kita punya kakak. Macam yang biasa punya siblings punya. Siblings, tapi saya macam yang ini, saya go through something yang agak sakit hati juga lah kalau orang dengar. Tapi saya tidak, ini saya cakap lah, saya bukan pasti buruk saya punya keluarga, saya punya saudara, tidak. Ini saya cerita balik apa yang saya rasa waktu kecil, dan benda ini saya tidak boleh lupa sampai sekarang. Bukan apa, saya berusaha kasih lupa, cuma saya tidak boleh lupa. Benda ini akan keep remind, keep datang di tempat saya kalau saya triggered. Kalau ada something yang triggered, benda itu akan datang. Begitulah lebih kurang macam. Saya tidak mau benda itu datang, saya sudah berusaha elak, tapi dia akan efek dalam 48 hours lah, 48 to 72 hours. Dalam tempo itu kalau saya tidak oke, dia akan berpanjang sampai 1 minggu. Itu yang menakutkan lah. Dan first job, kau punya apa? Apa kau rasa kau punya betul-betul yang bodoh kau dalam generally dalam hidup kau? Bodoh, cuma yang mengganggu kau. Mengganggu banyak. Maksudnya sebab macam kau cerita banyak gini kan sangat detail, tapi dia mesti sesuatu yang clear juga. Contohnya depression kah, ataupun stres kah, ataupun yang kau rasa kau experience nih actually membuatkan kau berbeza. Actually dia bertahap. Dia mula-mula dia stres, lepas tu baru rasa risau, lepas tu baru rasa takut, baru rasa risau lagi, lepas tu baru rasa marah gila-gila. Yang marah tu yang tidak terkawal. Lepas tu last kali baru rasa depressed. Benda tu dia develop by peringkat lah, lebih kurang begitulah. Sebab benda ni kan dia macam complicated. Kadang kan dia boleh datang yang dalam keadaan risau kan, takut, tiba-tiba bergegar, terus berpeluh, terus pikir lain sudah. Rasa macam yang tiba-tiba rasa sedih, tiba-tiba rasa marah. Macam orang kata macam, kalau orang lain describe dia macam orang gila lah, tapi usually dia bukan gila juga. Dia begitu. Saya rasa macam dia berperingkat. Tapi first dia start daripada stres lah. Daripada stres kena pukul, rasa macam begitulah, kena pukul sampai saya rasa apa yang saya rasa sekarang. Sebab kan macam saya bilang tadi, saya jenis tidak meluah. Jadi saya dari kecil, saya memang terus terang saya cakap, saya simpan arang dari arang kecil sampai arang yang besar. Dan satu lagi benda, saya memang bersabar, saya memang kuat bersabar, tapi dalam sabar saya itu ada juga saya memaki lah dalam hati. Cuma saya tidak boleh saya tidak boleh kasih keluar. Macam mana saya mau kasih tahu orang begitu. Itu yang saya rasa sebenarnya. Ada satu tahap yang kau cerita masa di Burger King tuh yang buatkan saya, ini benda kalau saya sendiri mengalami kan memang traumatizing juga lah. Masa kau cerita itu kan, saya pernah cerita nih pengalaman sama orang lain kan, yang terus biar betul macam mana lah dia boleh handle tuh perasaan. Ada satu yang pasal aku punya sister yang kau bilang bikin kau berubah dari sudut punya emotion. Penyesalan, kau rasa bersalah. Itu saya punya adik perempuan saya. Actually kan yang itu dia agak saya boleh cerita lah. Sebenarnya dia start begini. Adik perempuan saya tuh, dia, saya boleh cakap dia memang lagi manja. Bapak saya memang kasih manja dia macam selalu kawan saya main di rumah, kawan saya belajar, kawan saya kemas rumah, cuci piring apa semua. Dia lah kawan saya, tidak kawan lain. Sebab saya di rumah saya kan, jadi kalau saya buat lawak sama dia pun paling pelawak biasa aja lah. Tapi saya unusual lah apa yang dia pikir, mungkin lawak biasa aja lah. Tapi bagi saya boleh ingat sampai sekarang lah. Saya ingat yang lawak saya tuh pasal masuk terowong terus kuruting rambut. itu saya ingat, itu saya betul ingat. So saya rasa itulah momen yang paling bahagia saya pernah rasa. Pas tuh saya masa tuh kan tiba-tiba saya minat sains lah. Saya nampak ada iklan shampoo lah. Ada iklan shampoo.
pergilah Kanan buat. Dia bilang kasihlah kalau mau tahu itu rambut oke kah tidak. Itulah minyak dengan air. So letak rambut di atas. So kalau rambut jatuh pergi air makanya dia tidak oke lah. So saya ada high curiosity. Saya tahu kenapa saya very high curiosity dan saya betul-betul minat sains lah. So saya pergilah coba kan sekali kan yang bodohnya saya tidak pergi buang terus benda tuh. Saya sembunyi di belakang peti sejuk sampai kakak pertama saya datang. Terus dia marah-marah. Dia bilang, siapa yang buat nih? Terus kan saya menangis selama satu saya sama adik saya kena panggil. Terus dia marah lah. Dia bilang, siapa yang buat nih? Terus saya cakap lah, bukan saya. Adik saya kena tanya, bukan saya. Dia bilang, by the way, adik saya yang saya cakap ini actually sudah meninggal. Dia meninggal, ada cerita dia. Oke, saya sambung lah. Dia tanya, siapa yang buat nih? Saya cakap lah, saya tidak tahu. Terus adik saya menangis pun tidak tahu. Terus kakak saya ambil pemotong daging. Terus diangkat. Dia bilang, siapa yang buat bis kamu mengaku? Kalau saya potong tangan kamu. Saya masa itu biasalah budak lagi kan. Saya masa itu budak lagi lah. Tapi apa yang saya buat memang jahat. Saya cakap saya tunjuk. Adik saya pun yang arwah adik saya pun yang tidak tahu apa pun terkejut lah. Bukan saya dia bilang. Bukan juga saya mau defense masa itu. Saya pun macam takut juga lah sampai angkat parang begitu kan. Jadi siapa yang tidak takut, budak mana yang tidak takut kan. Saya pun yang saya terlepas lah. Terus adik saya yang kena marah, dia kena tarik tangan dia, terus macamnya kena gertak lah, kena buat begini terus las kami kasih bersila sama-sama tuh benda. So lama sudah sudah. Saya tidak juga lah ada juga lah saya rasa macam merasa bersalah, tapi dalam masa yang sama itulah mungkin saya tancap lampu aktif kali masa itu. Masih budak juga. Ya, tapi pas itu lama sudah berapa tahun kemudian adik saya masuk tahun 2 sudah saya masuk tingkatan 1. Waktu itu 2008 kan sepanjang itu oke lagi hari masa itu 25 hari bulan 2008 saya sidang petang 2008 itulah saya sidang petang. Pagi itu dia tidak pernah begitu toh. Dia tidak pernah yang lawak, dia tidak pernah yang lampu rapi selalu orang yang kasih bangun dia, tapi kali dia bangun sendiri. Benda yang paling saya bukan sedih lah kira, benda yang paling saya macam impress dengan dia, selalu kakak saya yang kasih bangun dia kasih bangun kakak saya untuk ikat rambut, pakai baju apa semua, setrika baju. Tapi ini kali dia buat sendiri, semua dia buat sendiri. Dia pakai baju saya warna merah bondage. Saya ingat benda tuh. Pagi itu saya tidak expect yang itu adalah hari terakhir dia dengan saya. Ya. Pagi itu dia senyum. Actually hari pertama dia dapat buku teks. Dia happy, dia sampai sekolah. Dia mau dapat buku teks. Terus tuh hari dia dapat buku teks tuh, hari itu dia meninggal. Pagi itu sebelum dia meninggal, saya di sekolah. So ada dapat beberapa tanda lah. Tanda yang pertama tuh saya tersungkur. Yang kedua tuh saya hampir jatuh tangga. Yang ketiga tuh sebelum itulah hari itulah. Iya, sebelum maksudnya masa hari itu, tapi sebelum waktu dia meninggal itulah. Dia meninggal so actually dia lemas gitulah. Dan itulah memang masa tuh saya rasa macam antara semua saya satu orang saya betul tidak sempat tengok muka dia. Kakak saya semua dorang yang urus jenazah adik saya. Lepas itu bila saya datang sana kan saya kosong. Saya nampak dia punya bayang di sebelah kiri pintu masuk di dapur. Saya nampak di situ. Terang saya nampak. Oh, saya datang sana happy lah. Saya rasa happy. Saya macam yang tidak apa-apa, ini mau sholat keluarga biasalah. Terus tengok ada cigu saya. Cigu buat sini? Tidak, dia bilang. Pergilah. Sebab saya punya kawan-kawan pun masa saya naik charter tu, semua muka sedih Orang macam yang tengok saya kan macam tidak apa-apa. Saya macam orang gila lah dalam tu. Orang terakhir kan tahu. Sampai sana
Terus satunya mama saya tanya, coba kau cari siapa antara kamu yang tiada. Saya carilah, saya tengok ini. Ada apa semua? Coba kau tengok betul-betul siapa yang tiada. Saya cari. Semua ada. Terus kan, dorang menangis-nangis bah. Terus mama saya kan dia tidak perasan, saya tidak tolak kenapa dorang menangis. Terus saya punya auntie begitu, dia datang sama saya, dia kasih tahu, Wawan jangan kau sedikit ada orang. Saya sudah agak, kalau ada ayat begitu kan, mesti yang macam mesti ada something gitu apa. Terus saya mulai expectkan adik saya yang okay you. Oh bukan, jangan harap-harap dia meninggal, harap bukan dari keluarga kami, bukan dari sini, bukan siapa-siapa dalam keluarga. Plus kan dia bilang adikku sudah meninggal. Perasaan saya masa itu satu, rasa bersalah. Dua, saya terlampau sedih betul. Itu yang betul-betul deep. Saya rasa saya tidak benda lain yang boleh kasih deep selain daripada benda itu. Yang ketiga, saya rasa macam yang kenapa dia yang duluan pergi, sepatutnya saya duluan pergi. Saya tidak boleh ada di dalam keluarga, biar dia dulu pergi. Sampai kakak saya tampar saya, dia cakap tolong bangun, jangan kau cakap benda bodoh. Oke. Terus kenapa saya rasa macam saya regret? Satu, saya tidak sempat pun minta maaf sama adik saya. Betul, benda itu saya betul rasa saya bersalah. Sampai sekarang bila saya ingat balik, saya tidak akan stop. Saya memang akan menangis. Benda itu masa aku bercerita di Burger King itu pun itu lepat yang macam wow. Satu benda yang kau tidak dapat accomplish kan, yang macam yang kau tidak boleh minta maaf sebab orang tuh tiada sudah. Ya, tapi yang paling saya rasa betul-betul saya menyesali, dia sudah kena kubur, saya baru balik. Saya rasa macam yang alamak. Macam kenapa saya jumpa apa yang saya dapat. Dorang kasih bayangkan dia punya otak hancur, dia punya jantung, dia punya paru-paru penuh batu, dia punya hati, dia punya jantung penuh batu, langsung banyak hitam, ada luka di kepala, bucur. Bayangkan dorang bagi bayangan begitu, saya rasa macam yang hancur. Kenapa saya terjumpa dia, saya mau tengok dia, saya minta maaf, tapi saya tidak dapat. Saya rasa macam yang kenapa bukan saya duluan pergi, kenapa dia dulu, kasih biarlah dia yang mau dia yang kasih berjaya, dia tidak perlu pun, sebab dari kecil saya punya saudara-saudara pun saya boleh cakap lah, saya mengaku dari kecil saya memang lembut, saya suka pakai bunga di telinga, saya memang banyak cakap, sampai saudara saya sendiri pun cakap saya pundan apa semua. Ya memang saya tidak cakap saya pundan, tapi saya memang lembut sebab saya memang dari kecil kawan saya memang perempuan, dan saya punya kawan-kawan semua saya pun banyak kakak. Saya jarang bermain sama abang saya, adik saya. Tempat saya tinggal itu pun sendiri, lelaki pun dorang main macam bola, macam yang benda yang saya tidak minat, Mbak. Itulah saya punya janganlah bagi pundan. Sampai pernah satu kali saya rasa macam saya tidak pernah kena suka. Saya tidak tahu, mungkin saya lahir untuk kasih susah orang. Saya pernah pikir begitu. Saya pernah pikir mama saya tidak suka saya punya saudara tidak suka saya punya kakak pun tidak suka. Selalu kena pukul, selalu kena cakap itu ini. Tapi time tuh berapa umur Pak? Masa tuh yang mulai ada tuh perasaan darjah lah, macam darjah 2, darjah 1, lebih kurang begitulah. Masa kau cerita tuh kan, yang walaupun pengalaman tuh masa kau cerita time dia kau kecil lagi kan, tapi yang saya terlintas di sana kan macam mana pengalaman yang walaupun masih kecil yang membentuk kau kepada keadaan yang sekarang, yang macam yang senang tersentuh, ataupun macam yang kau cakap tadi itu yang kau masih terbawa-bawa tuh rasa bersalah, dan dia macam compound, macam dia berganda-ganda dari satu karakter, dari satu pengalaman tuh
menjurus kepada kau punya pembawaan diri yang sesuatu, dan pembawaan diri itu mungkin akan menjemput ataupun membentuk pengalaman yang berbeza daripada orang lain, hasil daripada satu pengalaman, satu titik dalam hidup kau aja. Semua dia start daripada bila saya punya saudara, semuanya saudara, saya punya anti not sure lah, bukan not sure, memang sure lah, saya punya anti. Saya pernah punya, saya punya anti, saya punya kakak, dorang selalu macam cakap saya pundan, cakap saya macam-macam lah yang saya rasa macam saya pun tidak tahu apa macam mana mau cakap, tapi betul benda itu menyakitkan dan selalu kena pukul, pernah kena hempas kepala. Saya rasa macam saya rasa macam saya tidak kena suka, dan satu lagi Saya tidak kena suka pasal layanan yang saya dapat dengan saya punya adik-beradik lain. Saya sejam pilih, yang saya sejalan. Contoh lah, mama bapak saya kalau dorang jalankan mesti dia akan bawa yang kakak saya, abang saya. Dorang akan bawa saya. Bila saya minta, bila saya punya kakak apa semua kan, dorang selalu dapat benda baru, bah. Dorang dapat benda baru. Saya dapat yang dari kakak saya. Ada juga saya kena beli baru lah, tapi itu kemudian ada cerita dia lagi. Dorang ada kena beli benda baru, saya selalu share saja. Lepas tu kalau dorang jalan, saya kena kasih tinggal selalu. Macam yang saya rasa macam yang kenapa dia kena bawa jalan. Bila saya mau ikut jalan, mesti saya akan kena kasih tinggal di rumah. Saya kasih tinggal, mesti bapak saya akan marah apa semua. Saya pun okay lah kalau begitu, tak kisah. Lepas tu saya punya saudara-saudara lagi, dorang selalu cakap siapa pundan begini. Lepas orang-orang pun selalu cakap saya pundan apa semua. Terus terang lah saya cakap, start dari situ saya rasa macam yang lepas tu itu yang panggilan kau tuh yang bikin kau macam sama rendah diri sama orang kasih tinggal saya begitu. Dorang macam saya macam yang saya tidak tahu lah, tapi masa tu saya tahun 4 kau tahun 3 dulu orang dalam period itu lah. Saya ingat lagi, saya pernah ambil pisau sebab saya punya kawan tidak mau kawan sama saya. Saya pernah ambil pisau, saya gores tangan saya sendiri, saksi kuat sampai berdarah. Actually, saya tidak tahu apa saya pikir masa tu. Macam yang dalam period 2 di jam 4 begitulah. So saya punya kawan kan, dia orang tidak mau kawan saya bah. Macam yang dia kasih pinggir saya. Saya pun macam yang kenapa begitu? Mungkin saya perlu buat sesuatu kali untuk kasih tunjuk dorang. Saya bukan saya mau perhatian masa tu, cuma saya mau protes. Saya mau kasih tahu kenapa kamu tidak kawan sama semua begini. Yalah, tau lah, saya lelaki kan, dorang perempuan, jadi ada kawan yang kau rasa kau tidak mau kawan kau itu adalah perempuan. Ya, dorang masuk pinggir bah, begitu. Jadi saya pun rasa macam yang tersisi lah. Orang kata start dari situ develop lah sensitivity. Lepas tu saya punya kawan-kawan lagi, kalau macam dorang malu macam sama dorang, kalau contoh lah dorang kasih luka saya sih tidak apa-apa, saya oke. Tapi bila saya kasih luka dorang kan kasih pinggir, saya dorang kasih abandon saya habis-habisan. Sampai ada satu tahap tu saya tidak boleh berfikir sudah. Saya datang ke tempat dorang, saya masih ingat benda ini, saya sangat ingat. Masa tu saya kasih jatuh kawan saya jatuh, dia menangis balik rumah. Dorang main saya ikutkan, dorang tidak apa bah, dorang tidak mau kawan saya, dorang kasih tinggal saya begitu sih lah. Terus kan last saya menyerah ya, saya serah satu badan saya. Apa dorang mau buat peduli lah, asalkan dorang kasih maaf saya. Saya cuma minta maaf saja, tapi saya tidak tahu kenapa bila orang buat dengan saya tidak kisah. Tapi bila saya tersalah dengan orang susah mau kasih maaf. Saya cuma minta maaf. Itu sih, saya minta maaf, tapi dorang tidak mau terima. Dorang mesti buat benda yang sama macam mana saya buat dengan dorang. Start dari situ saya rasa macam yang saya slow, saya hati-hati, tapi hati-hati pun tetap benda itu akan berlaku juga. Start dari situ saya macam yang saya rasa macam saya bodoh, sebab dan sanggup lagi saya buat benda tu untuk mendapatkan maaf dorang daripada saya kena kasih pinggir. Kenapa saya pilih untuk kena pinggir saja daripada minta maaf. Tapi saya selalu kena ajar, apapun yang orang buat sama kau,
apapun kau buat dengan orang, kalau kau tahu kau salah, kau minta maaf. Saya minta maaf, tapi minta maaf nih dorang macam yang agresif, dorang mau ada balas dia. Tapi biasalah budak-budakan. Tapi dalam sepanjang hidup kau nih berapa kali kau experience macam tuh? Kalau macam masa sekolah rendah berapa kali? Sekolah menengah berapa kali? Banyak kali. Saya tidak boleh kira, memang banyak kali. Dengan orang yang berlainan ke? Berlain-lain. Saya tidak boleh kira, memang banyak. So aku rasa itu yang macam dia develop ku punya karakteristik kan? Lebih kurang tak begitulah. Itu adalah the main thing lah yang berlaku lah. Ya. Apa yang kau rasa? Itu dalam poinnya lah. Dalam yang menyebabkan kau ada perasaan macam rendah diri misalnya. Ya, rasa takut. Nah, lebih kurang lah dia stuck begitu. Dia bukan slow tau, dia macam setiap kali benda tuh ada mesti first saya mesti akan cakap saya mesti hati-hati. So, kalau saya suluk ada orang mau kawan saya. Second, kalau saya buat salah saya bukan malu meminta maaf, tapi saya macam yang kasih biar dahulu sekejap baru saya pergi minta maaf begitu. Tapi saya tidak tahu kenapa orang selalu buat saya begitu. Bila saya minta maaf mesti dorang macam dorang mau sesuatu balik. Dorang kalau boleh dorang mau apa benda yang saya macam mana saya kasih kena dorang. Dorang akan kasih balas balik dengan saya. Tapi saya tidak pernah buat begitu dengan orang. Saya tidak kisah pun. Yang penting saya berkawan dengan dorang. So saya boleh cakap saya loner. Saya memang nerd. Saya di rumah, saya tidak kawan, paling pun baca buku. Itu sejak kerja saya ada kawan pun kadang-kadang saja, kadang-kadang tiada, kadang-kadang ada. Kalau ada adalah, kalau tidak jadi saya lah duduk diam-diamnya lah di rumah, apa saya boleh buat. Satu benda yang confusing saya tentang macam orang-orang yang macam yang ada experience macam ini kan, macam yang di luar dia nampak kuat tau. Dia macam kalau orang macam bully ataupun mengejek dia kan, macam ada satu kali yang mungkin saya sudah cerita sama kau yang macam yang ada satu event yang di dalam kelas kamu bermain-main lah juga, dan masa itu sebelum kenal kau lagi dan macam mana kau punya experience, dan ada satu part yang dia bilang macam pasal kawin macam kau bergurau sama siapa tuh. Siapa yang mau kawin dengan kau? Dia bilang tuh. Lepas itu aku bilang, takkan kau mau kawin sama perempuan? Dia bilang. So macam yang wow, hebat juga dia punya comeback nih. So dia mesti seorang yang macam cool, ataupun dia ada pengalaman berinteraksi sama orang. Then I realize yang dia macam biasa sudah, macam kena reject macam tu. Rasa macam tu kah? Sebenarnya kan itu masa SEM 9, SEM 8 tuh. Saya masih ingat lagi, betul. Masa praktikal pun sebenarnya kan kami selalu bergaduh tuh. Kawan-kawan saya selalu cakap, ada satu orang tuh dia pernah cakap tuh sama saya. Sampai bila-bila pun tidak orang mau sama kau. Tapi macam cara kau menjawabnya macam yang memang dalam bentuk gurauan saja. Orang sedang bergurau-gurau di sana. Sebab yang masa tuh, dia memang begitu tuh. Dia suka betul provok, malas betul saya. Yang saya tertanya-tanya juga adalah yang antara kawan-kawan kau dalam kelas mereka tuh. Yang dorang gurau-gurau begitu tuh sebenarnya dorang tahu kah kau punya background dan history cuman? Tidak. Satu orang sejak waktu lelaki sejak kalau misalnya lelaki satu orang. Dia satu rumah saya memang dia tahu masalah saya lah. Tapi kadang memang kami sama-sama sharing masalah juga. Cuma saya tidak kasih tahu semua, saya kasih tahu sedikit saja. So bila kau macam ada kawan, dan kau berterus terang macam mana kau punya keadaan, adakah orang berubah cara layan sama kau, ataupun orang masih layan kau macam benda yang sama, ataupun orang macam lagi membuli ke apakah? Dia different tuh. Saya jumpa ramai orang pelik. Bukan pelik lah, saya jumpa ramai cara. Ada yang cakap kau ni lemah lah apa, kau ni macam begini, kau ni lelaki bani, kamu masuk keluar mata kau begitu saja rugilah, kau ni begini-gini. Lepas tu ada juga yang cakap alah kasihan juga kau ni,
macam lah nanti gini, ada juga yang peduli, ada juga yang lah dia salah batu hidup. Memang begitulah tuh atas bawah, nanti kau naik juga balik tuh atas, macam roda. Selalu dong bagi satu begitulah, lo hidup macam roda. Actually saya tidak kisah, boleh aja Allah mencakap hidup macam roda memang, tapi untuk orang depression saya bagi tahu saja lah, hidup dia bukan roda. Dia tidak perumpamaan roda, dia adalah perumpamaan berdiri sendiri di satu tanah yang lapang. Lepas tu dia ada 4 musim. Satu musim datang, kalau kau tidak tempat berteduh kau akan kena, begitu. Dan bila masa apa-apa saja yang ada di sekeliling kau boleh hentam kau. Macam contoh, macam saya cakap tadi, satu padang lapang. Bila saja ada batu jatuh ataupun ada ular ke apa, dia akan hentam kau. Jadi depression ni dia umpama begitu. Dia macam lonely. Dia minta pertolongan, dia minta tolong, tapi persepsi susah. Stigma orang ni pasal depression ni susah. Orang boleh cakap, kau ni minta perhatian je begini-gini. Dia macam yang orang kata, dia macam yang kasih saja bah, supaya orang tunjuk perhatian dengan dia, macam supaya orang tengok dia begitu. Tapi sebenarnya orang teruslah memang banyak yang cakap benar, tapi for me orang yang ada depression ni sebenarnya orang tidak minta perhatian, orang tidak mau pun berjumpa dengan orang sebenarnya. Bila orang kata kau okey kah, memang orang cakap okey, tapi kamu kena tengok cara dia menjawab. Kalau okey lah. Kalau orang depression dia memang susah mendetek, tapi kamu boleh detek dengan cara dia bercakap. Kalau mula-mula dia happy, lepas itu dia cakap okey lah, dia tak masalah, kenapa? Itu memang dia ada something sudah tu, tapi dia tidak bagi tahu. Itu saya bagi clue lah. So kebanyakan yang kawan-kawan saya yang depression dia makan jawab begitu. Saya bagi clue. Apa sebenarnya orang mau? Actually orang depression ni dia meminta tolong, tapi dia tidak tahu macam mana mau, dari segi apa yang dia meminta tolong. Dia sendiri pun tidak clear. Ya, macam saya cakap tadi, dia macam satu padang yang luas. Dia ada 4 musim. Kalau ular hentam dia meeting sekeliling apa yang saya mau untuk pukul ni ular. Dia tidak jumpa apa yang dia mau. So depression sendiri pun ular tu pun dia tidak expect. Dia tidak bersedia pun. Iya, begitu. Jadi orang depression dia akan berdiri di situ, dia akan berlari kawasan situ saja. Dia mencari sesuatu, dia mencari macam kira penyelesaian masalah. Contoh ular datang, dia mencari kayu untuk pukul, tapi tiada. Makanya orang yang bagi jawaban itu pun zero. Dia tidak dapat bagi jawaban tepat. Jadi even dia menangis sekalipun, benda itu still akan ada dalam diri dia. Bukan sebab benda itu dia mau fade, tidak. Dia akan slowly hilang bila ada orang betul-betul pandai kasih lepas. Maksudnya dia perlu seseorang di sebelah dia. So maknanya macam contoh, kalau ada 2 orang sudah ada ular menyerang, then bila tu orang kedua nampak yang orang yang depres ni, dia tidak akan takut. So ada orang akan tolong dia. So orang tu mati, so orang lain yang pukul. So orang lain tu tahu macam mana cara kasih selamat itu orang yang depression. Begitu. Dia perlu orang yang macam tu lah maksudku. Dia perlu satu aura yang kuat untuk kasih stop benda tu. Yang meyakinkan dia okey kalau dia sama tu orang. Ya, lebih kurang begitulah. Basically dia perlu orang yang memahami lah kan. Paham saja pun tidak cukup. Ya, dia mesti paham dan bertindak. Paham dan support. Dia perlu orang yang saya tahu apa aku mau dan I'm willing to do that for you. Less sedikit dari itu. Dia bukan willing lah, dia akan cuba. Saya cuba untuk bantu kau. Begitu. So kau akan feel yang macam ada harapan lah, ada pengharapan untuk bantuan kalau saya perlu pertolongan. Ya, begitulah lebih kurang. So at least ada orang yang boleh kasih comfort. So orang yang depression ni once dia boleh stop, tapi dia boleh triggered. Benda ni actually saya pernah stop. Selama beberapa bulan. So saya ada kawan yang saya rasa saya boleh meluah, saya boleh meluah, saya boleh menangis, saya boleh relax. So dia memang saya boleh cakap dia okey lah. Bukan saya baru kenal dia lah, dia di Facebook juga. Saya kenal dia, memang saya pernah jumpa dia pun.
Dan dalam periode itu saya tidak pernah rasa sedih. Saya happy lah, happy macam biasa. Walaupun tempat kerja saya dalam keadaan yang saya cakap sebelumnya, saya kerja memang stres. Orang anggap saya macam yang saya bodoh bah. Even saya belajar, saya ada diploma sekalipun, orang anggap saya bodoh. Dan satu lagi label yang saya pernah kena is kau ni satu benda pun tidak pandai buat, sedangkan benda tu saya buat betul. Ya, benda tu saya buat betul, tapi dia cakap saya tidak pandai buat. Ya, itu yang saya pelik, sebab the fact is sebenarnya kan kau adalah student yang paling pandai itu yang saya pernah jumpa dalam ni MLT. Dan bila kau cerita yang kau kena anggap bodoh kan, macam mana? Apa yang menyebabkan orang sebenarnya anggap seseorang itu tidak pandai? Sedangkan orang itu clearly dia pandai, dan dia, sedangkan kau punya post Facebook tuh dan very informatif kan. Kalau saya compare dengan student-student yang lain, dengan diri saya sendiri pun yang wow, dia sebenarnya skill dia tip top, knowledge dia tip top. Tapi ada juga kemungkinan untuk kena rasa bodoh kan. Kau rasa part mana yang menyebabkan dia orang sentiasa ingat kau tidak pandai? Actually benda tu dia adalah beberapa pembawaan, dan salah satu dia sebab saya tidak tegas. Kalau saya buat kerja saya tarik macam lembu, kena tarik hidung lah. Lepas tu yang kedua, saya buat kerjakan saya takut bah. Kalau kita kerja dalam keadaan yang happy, benda tu settle senang bah. Tapi kalau macam yang kena bagi amaran, kau jangan buat salah begini-gini, nanti kena panggil bos begini-gini. Perasaan tu takut bah, takut mau buat salah. Bila kita takut buat salah, kita punya kerja semua begini ya, macam tidak lurus. Begitu. Bila kita kena kasih takut, kita sendiri pun tidak stable. Bukan sebab takut sebab apa, tapi kena kegertak bah. Sepatutnya bila kita kerja, kita kena bagi positif bah. Buat kerja bagus-bagus, jangan begini. Jangan buat silap. Oke. Mungkin first kerja gitu saya boleh terima lagi, tapi bila beberapa kali saya macam, bukan saya tidak belajar dari kesilapan, saya belajar dari kesilapan. Ada beberapa improvement yang kira boleh saya cakap drastik lah. Salah satu dia saya belajar mesin tu, yang mesin saya belajar tu itu actually ambil masa 6 bulan, 6 hingga 1 tahun baru boleh belajar semua. Bos saya sendiri cakap, yes, you are fast learner, kau belajar semua dalam 3 bulan yang masa sangat singkat. Oke, saya memang appreciate lah benda tu, tapi memang belajar benda baru memang mesti akan ada kesalahan. Cuma dorang tidak boleh accept kesalahan yang saya buat. Bukan saya sengaja benda tu, tapi normal bagi manusia bila buat kerja mesti akan ada lupa. Tapi bukan sengaja saya lupa benda tu. Cuma dorang buat benda tu memperbesar-besarkan tu benda lah. Ya, contohlah macam saya drop reagent dalam satu flat. Contohlah ini kain. Lepas itu saya terlukis sikit pensel. Ini kertas salah, saya terlukis sikit saja. Terus kena cakap, Wan, kenapa kau lukis begitu? Kau tahu kan begitu? Malas betul saya. Begitu saya kau macam tiap dapat kerja oh. Terus macam yang besar apa benda tu. Jadi kita jadi takut. Macam, was-was, semua benda aku buat pun mesti perfect. Ya, lebih kurang begitulah. Terus panik lah. Start dari situ saya develop panik. Paniknya yang saya paling takut. Sebab bila panik saja, semua benda saya buat pun hancur. Saya tidak boleh berfikir, saya tidak boleh tenang. Saya rasa macam yang lapar pun tiada. Saya akan cerit-cerit muntah. Itu memang saya akan rasa semua memang sakit. Dan ada satu masa saya akan tertidur 15 menit dalam 20 menit begitu. Saya betul macam yang saya rasa macam yang saya di neraka kan saya di tempat kerja. Saya pun tidak tahu. Saya betul-betul kalau boleh saya mau berhenti, tapi bila saya pikir balik kan, kalau saya berhenti sekarang pun sama juga, baru berapa bulan saya di sini. Apalah kasih lanjut saja lah. Actually banyak kali stop lain sama berhenti. Saya tidak tahan. Tapi sebab mau kerja, sebab mau belajar, sebab ada mesin baru, so mau belajar lah, banyak kali benda saya kena belajar. Lagipun betul lah kata orang kata di sebaik yang buruk ada baik dia. Orang baik juga lah. Itulah benda yang buat saya stay di situ. Orang baik. Ada juga kebaikan orang kan. Orang support dan orang. Tapi yang benar yang paling saya bersyukur kalau orang tidak buat begitu, saya rasa macam yang bukan diri saya bah. Dulu diri saya memang kuat main, saya bergurau apa semua. Tapi sekarang macam yang serius sudah. Bukan, ya lebih kurang serius begitulah.
Saya macam tidak perasaan sudah sama orang buat begitu pun yang hati kolah tanpa kolah kamu buat lah strategi saya sudah dulu saya bila melawan sama orang saya rasa takut sekarang bila melawan sama orang saya senyang bah beli bidas sudah begitulah itu juga kelebihan adalah tidak juga saya cakap orang buruk 100% sebab kalau mau cakap buruk pun ada tidak bukan mustahil dong tidak buat baikan gitu jadi begitulah yang saya rasa ada orang panggil saya bodoh apa semua yang kau experience di tempat kerja kau tuh ada orang kan tahu punya history ataupun background langsung tidak ada saya kasih tahu dorong tahu tapi saya tidak tahu lah mungkin orang anggap benda tuh main-main saya pernah kasih cerita yang saya ada main depression saya ada begitu tapi dorong macam yang itu yang saya punya concern sekarang adalah itulah macam depression, anxiety, stress ini mental health nih kan awareness dia sangat rendah. Bila sampai yang orang nampak orang sedang menangis ke orang yang sedang kemurungan kan, dia orang pandang dia macam minta perhatian lah, jenis yang emosional lah, dia akan oke lah. Sampai orang itu bunuh diri baru yang ya kan betul-betul pula dia perlu pertolongan baru menyesal. Tapi sebenarnya kan terus terang lah saya cakap orang yang ada depression dia susah betul mau kasih tahu masalah dia sebab salah satu dia bila dia kasih tahu kan orang anggap benda itu remeh dia cakap memang itulah masalah dunia kau tidak boleh elak dari masalah betul masalah dunia memang tidak boleh elak tapi at least tolong kasih ringan tolong kasih ringan kasih konsep dia sampai dia berhenti menangis once orang depression dia stop menangis dia akan rasa oke tuh dalam tempo yang lama lah dan dia punya orang depression ini dia punya trust lampu tinggi jadi trust macam mana trust sama orang lain dia punya kepercayaan di lampu tinggi jadi once dia dia punya trust broke dia punya efek tuh berpanjangan dia trust untuk apa macam trust untuk dia ada kawan cakap rahasia kan ya dia punya trust begitu lampu tinggi sangat tinggi kalau dia ada kawan bercakap dia percaya dengan kawan dia itu 95% 5% itu memang tidak juga lah tapi bila dia ada trust tinggi tolong jangan kasih pecah itu kepercayaan jangan kasih tinggal jangan kasih pecah itu kepercayaan sebab apa bila kasih pecah itu kepercayaan dia punya efek terus terang saya cakap memang panjang lebih panjang daripada dia punya sedih lebih panjang dari dia punya marah dia punya lebih panjang dari dia punya kesedihan biasa lagi panjang daripada dia punya marah dan dia punya perasaan cecok memang bercampur baur susah mau cakap yang fear of rejection itu semua ya fear of rejection bila kena reject dia punya perasaan tuh prolong lagi kan dia punya depression tuh ya dan satu lagi dia punya ingatan susah mau lost tuh dia macam ingat kau dia akan keep remind benda tuh bila dia menghappykan bila dia keep remind benda tuh akan keep bagi tahu bah kau pernah begini sudah kan kau tidak jangan kasih tahu di otak dia akan berkumpul lah ya dia akan stack macam arang so compounding lah betul benda yang macam yang satu kali kena reject sudah aku pernah kena reject aku pergi lagi terus sama dia coba lagi next time tambah susah sudah dia percaya satu kali lagi datang tambah susah tapi kalau ada orang datang dia akan turun balik lah cuma yang menjadi masalah kan orang depression dia struggle sebenarnya dia sangat struggle even orang tidak tolong dia pun dia boleh kasih hilang sedih dia boleh move on sendiri tapi itu sajalah jangan heran bila kamu yang macam lain dia begitu kan lain bagus-bagus dan yang dia lain bagus-bagus kamu buat dia begitu terus dia tidak lain kamu jangan heran sebab bila once orang yang depression yang move on dia akan macam yang dia tidak kisah tau siapapun even kawan back dia semua dia tidak kisah peduli kau lah suka hati kau lah kasih biar saya mau satu orang jangan kau kacau saya tidak mau jumpa orang dia akan antisocial dia akan develop dia akan ada autophobia dan dia akan develop antisocial dalam masa yang sama dia autophobia maksud autophobia ini dia jenis yang fear of rejection dia takut kena reject dia takut jadi dia akan menyendiri saja dia akan menyendiri so masa itulah yang paling bahaya sebab apa
Kalau orang yang ada depression, dia akan tahu benda nih. Dia akan ada satu suara yang betul-betul tiny, tapi benda dia punya suara tuh dia akan sengat. Dia kata, pernah satu kali, saya pernah 2 kali lah attempt untuk kill myself, sebab dari tempat kerja macam-macam lah, bercampur baur. Saya pun macam yang saya minta tolong sama kawan saya pun, kalau saya mau kasih pun benda yang sama juga saya dapat sabar. Jadi macam yang apa lagu nasihat bersabar. Betul, bersabar itu bagus, tapi kalau terlampau bersabar pun tidak bagus juga. Kamu marah sama orang tuh, masalah dia kau terbiasa dengan adab dan kesopanan. Jadi kalau kau marah dia kau sama lah macam dia, orang akan cakap begitu. Kalau kau marah dia kau sama lah macam dia. Jadi kau macam terperangkap di situ. Betul. Tidak boleh buat apa-apa. Begitu. Kau terpaksa simpan tuh api di dalam. Ya. Tapi kau kasih biar tanpa apa-apa tindakan. Betul. Begitulah rasa dia. Begitulah kan first bila orang pasti bila depression dia akan pikir begitulah. Dia akan terkurung dalam satu penjara. Dia akan depres di situ sendiri. Orang tidak mau bagi dia rilis tuh benda kan? Iya, dia akan pikir begitu. Dan bila sudah benda tu lama kan, bila dia kisah sudah, kalau terus dia akan pikir begini. Bila benda tu sudah berlaku, dia akan pikir begini tak. Kalau kamu selalu buat saya begini, kenapa saya perlu hidup? Apa purpose saya hidup? Kalau apa benda saya buat pun tidak boleh. Kamu boleh buat begitu dalam sana, apa saya tidak boleh buat begitu dengan kamu? Sebab saya lemah, tapi saya tidak lemah pun sebenarnya. Bagus saya melawan kamu, boleh, tapi kamu kena hati-hati sebab saya bahaya, cuma orang kawal saya. Jadi kenapa saya perlu hidup kalau saya tidak boleh buat apa yang saya mau buat balik? Dia akan pikir begitu. Dia akan macam kecewa dengan diri sendiri lah. Kenapa saya hidup begini? Kenapa saya perlu bersabar sama orang begini? Kenapa saya terlampau baik? Kenapa saya begitu? Dia akan keep asking, kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Kenapa macam tu? Dia akan keep asking bila begitu. So ada satu tiba-tiba ada tuh, kalau diam-diam kan menangis, sudah ada satu suara datang. Dorang mau kau mati betul, baru dorang tahu macam mana kau rasa. Saya pernah kena satu kali dan dengungan itu betul-betul sakit. Dia kata, saya ingat suara itu cakap, kau bagus mati, baru kau dapat apa yang kau mau. Actually bukan semua perhatian, tapi suara itu kata begitu. Dia bilang bagus kau mati, pergilah mati, amanlah kau, begitu. Dia akan bisik benda tu tau. Dia macam yang matilah kau. Kau berusahalah. Masa tu kalau orang yang kuat dia akan keep tahan. Saya tidak mau. Tapi kalau orang yang lemah memang dia akan ikut. So motivasi dia untuk mau end his or her life tu adalah untuk kasih orang sakit hati orang kah? Bila aku tiada, kasih buat orang menyesal kah? Ataupun disebabkan kau tidak tahan sudah? Ataupun untuk kau lebih tenang kah? Macam mana? Yang mana satu? Yang motivasi untuk mau suicide. Oh, motivasi mau suicide? Ya. Supaya orang kata macam buat orang menyesal, sedih sama dia. Semacam ini baru kamu tahu gitu. Lebih kurang begitulah. Itulah apa yang ada juga yang saya nampak yang kalau depression ini orang yang suicidal ini bukan pasal tidak orang support, tapi kadang-kadang orang support pun ada satu benda yang macam stres yang sangat menyakitkan, sangat bikin dorang sengsara sampai dorang mau mati sudah sebab tidak mau rasa tuh sengsara, dia punya pressure. Actually untuk depression ni kan dia perlu satu saja, dia perlu cuddle saja. Cuddle can relieve everything. Universally kah ataupun certain case saja? Semua case dia mesti kena cuddle. Sebab bila cuddle kan ada satu fact kata, bila kita peluk orang yang sedang sedih, dia akan transfer satu aura positif. So bila aura positif dengan negatif berlawan, kalau orang positif lagi kuat dari negatif, dan negatif akan fade, so positif akan masuk. So basically itu adalah tips yang bagus lah untuk comfort orang yang sedang depression. Ya, dia memang itu dia punya cara lah, kena cuddle ya. So that's why kalau orang yang ada depression, kamu ada kawan yang depression, atau saudara siapalah yang ada depression, kalau dia sedang menangis, kalau dia sedang takut apa semua,
hug dia. Jangan kasih biar dia terlepas dari kau punya hug selagi dia tidak oke. Semua saya pernah hug orang yang di tengah menangis ketakutan, dia menangis so ada masalah. Memang betul, saya sendiri boleh rasa apa yang dia rasa, benda itu dia akan transfer the defect, tapi tempat saya tidak masuk. Dia macam dia punya aura macam lemah sedikit, boleh cakap lemah lah, tapi bila kau kadal dia, kamu akan rasa bila kamu kadal memang secara teori kamu akan cakap gembirang lah nih begini-gini. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh coba. Ya, saya punya experience sendiri sama anak saya sendiri lah. Macam saya nampak dia macam stres pasal ketakutan karena denda kan, kena pakis, kena rotan gitu. Dan kadang-kadang respon dia adalah macam ketakutan sebab sakit kan. Saya bilang perlu kau boleh rasa dia punya transfer of fear itu, dia akan berkurang. Ya betul kan? Kita akan rasa begitulah. Ya, kan macam so the same thing saya rasa berlaku untuk yang depression juga. Ya, instead of medication dia mesti ada someone di sebelah dia. Dan bila someone tu dia stay dengan orang, I believe that benda tu dia akan fade pelan-pelan. Tapi dia punya kunci trust tu jangan kasih broke. Kalau kamu mau tinggal dia, kasih tinggal saja. Tapi bagi tahu dengan dia, saya mau kasih tinggal kau sudah, saya tidak boleh begini-gini. Bagi tahu dia, jangan kasih tinggal orang begitu saja. Sebab apa? Bila kasih tinggal orang begitu saja, memang dia masih mengharap. Dia punya harapan sangat tinggi apa. Jadi dia menunggukan macam yang benda itu lagi memenatkan. Dan satu lagi macam virus, bila kita berhenti makan obat tapi masih ada tuh obat, jangan resisten. Depression nih, bila orang yang dia sayang, bila orang yang dia sudah rapat, kasih tinggal dia begitu saja tanpa begitu, dia punya feeling tuh lagi kuat daripada yang biasa. So itulah bahaya bila depression nih, orang yang kamu sudah rapat tapi kamu harus tinggal dia, kamu tidak suka dia, lepas kamu harus tinggal begitu saja, dan memang dia akan lagi teruk kan? Dia akan lagi teruk. Dia punya teruk bukan desa punya, dia akan lagi advance one level. So itu trust, kepercayaan. Bila cakap pasal kepercayaan, itu benda yang paling penting. Orang yang depression dia perlu kepercayaan. Itulah kunci depression, kepercayaan. Yang setakat yang saya experience sendiri, ya memang benda tu penting. Dan kebanyakan orang depres sebab satu, kepercayaan dia memang kena slack habis. Lepas tu dia kena kasih tinggal. Lepas tu dia takut satu orang, bukan takut satu orang tinggal di rumah kan, tidak, dia takut berseorangan dalam hidup dia. Lepas tu dia takut jadi gila, dia takut ada suara-suara. So kalau ada kawan macam yang pasal itu benda tidak kosong. Memang saya boleh cakap dia kosong, dia tidak feeling apa-apa, dia rasa macam happy saja. Macam dia adalah feeling mau menangis, menjadi apa semua. Tapi itulah kalau macam kena kasih tinggal apa macam saya cakap, dia punya feeling tu akan sudden, dia akan terus sakit, memang sakit. Itu based on my experience lah. Kalau kita kumpul semua orang yang depressed di KK ini, aku rasa semua sama kah dari sudut perasaan basic diorang dengan apa yang boleh comfort diorang, ataupun apa bantuan yang diorang perlu? Ada persamaan kah? Saya rasa ada sama dia. Saya rasa lah, sebab everyone needs hug. Yeah. They need hug from his wife, from his friend. So macam saya cakap, kalau kita kena hug, ada some of our hormone dia akan up. Salah satunya dopamin, dan ada satu lagi dia akan sedikit pelan-pelan kasih rilis kita punya stres. Dia akan begitu. Dia memang scientific loh kan? Lebih kurang begitulah. Itu based on apa yang saya baca lah. Tapi yang inilah antara tujuan saya untuk mau explore nih barang, sebab saya sangat nampak, saya ulang lagi lah, saya sangat nampak awareness di kalangan orang kita nih tentang depression nih sangat baru lagi, dan sangat tidak paham nih benda. Dia anggap macam yang saya tidak ada kemampuan untuk urus orang macam nih, dan terus jalan. Nampak orang
yang sedang depression dianggap macam pelik dan tidak mau kawan. Dan bila ramai yang macam tu, salah satu challenge yang saya sedang aktif sekarang adalah yang 25 push up kan, dengan mental awareness tu. So itu juga yang bikin saya ingat untuk refer sama kau balik. Ada juga kawan saya yang bercerita saya tentang ni depression ni, dan memang agak intens juga lah. Kalau saya imagine, agak intens juga ni perasaan. Dan betul-betul boleh mengubah penilaian kau tentang hidup dan keputusan kau setiap hari. Ya, memang. So, untuk kau punya case, apa kau punya permintaan untuk orang yang mungkin berjumpa dengan kau? Okay. First is, saya bagi tahu lah, setiap orang yang saya jumpa, dorang akan tinggal saya. Itu first. Sebab satu, saya punya physical, saya tidaklah begitu handsome, tapi saya gemuk. Itu memang lah, itu basic. Satu, muka saya memang tua, so saya memang high cortisol. Saya terlampau banyak pikir, saya nerd. Satu, saya kaki buku, saya membosankan. Kaki buku cool bah. Kaki buku orang kata membosankan, so dia cuma fokus dengan buku saja. Sekarang cool sudah. Alhamdulillah. Saya membosankan, so saya jenis yang kalau orang bercerita saya jenis yang ya gitu saja. Saya akan reply begitu. Bukan saya cakap saya akan reply begitu all the time, tidak. Saya akan reply in certain case now. Kalau macam saya rasa kalau saya find benda tu tidak interesting, saya akan reply oh ya. Oh begitu. Jadi macam saya akan coba buat benda tu interesting, tapi still dia akan membosankan. Dan maksud kau yang saya still akan rasa bosan. Bukan bosan apa, saya bosan sama orang tu lah. Bosan sama orang. Saya cepat bosan. Dan saya baru find out saya introvert. Sebab saya jenis suka bersendirian. Mana-mana saya pergi pun orang cakap lah saya single ke apa kan. Saya tidak kisah pun, so memang dari saya single pun. Nah, begitulah. Dan saya tidak kisah. Dan kalau orang jumpa saya, satu aja saya mau. Jangan bagi harapan, pertama. Yang kedua, kalau jumpa saya, kalau kamu mau berkawan, kamu berkawan. Kalau tidak mau berkawan, jangan berkawan. So, jangan berpura-pura. Jangan pura-pura. So, bila berpura-pura begitu kan, dia macam seolah-olah bagi harapan bah, macam yang dia mau kawan sama saya, saya ada kawan baru. Tahukah, orang depression ini dia sentiasa mengharapkan orang yang baru berkawan dengan dia, tolong dia. Just kasih clear lah, ini adalah sebenarnya barrier untuk kau. Saya akan hadir masa saya dekat dengan kawasan kau saja. Tapi kalau sejauh, jangan kacau saya. Begitu. Lebih kurang begitulah. Just be clear lah. Walaupun mungkin dia reject, tapi at least dia clear lah kan. Tidak yang oke bah, tapi bila kau call dia tidak tinggal kok begitu. Dan tapi kalau dia dia ada alasan tersendiri, kalau macam dia sibuk, oke lah, siapalah, boleh terima. So dia akan datang, dia akan tolong, itu oke lah. Tapi kalau boleh lah benda ini, kalau boleh jangan main perasaan dengan orang yang depression. Even sama jantina sekalipun, bukan makanya sekolah laki gitu, tidak. Even dengan sesama jantina pun jangan main perasaan dengan dia. Orang yang ada depression lah terutama. Sebab apa? Bila main perasaan sama dia punya trustworthy itu. Macam saya cakap, kepercayaan dia tu tinggi tau. Sangat tinggi. So bila kamu tunjukkan kamu punya kamu kasih yakin yang kamu boleh berkawan dengan dia, kamu boleh handle dia. Kamu handle. Jangan stop. Terus ya. Kalau kamu rasa kamu boleh handle dengan dia, kamu boleh layan dia sampai dia punya hujung nyawa, dia punya hujung hayat. Even kamu tidak berkawan dengan dia, even kamu jauh pun, kalau kamu dapat berkawan dengan dia, jangan kasih tinggal dia, jangan bagi dia harapan, jangan cakap saya akan stay, tolong kau begini, jangan. Kalau kamu kawan dia macam biasa, even begitu pun dia akan rasa oke. Tapi kalau kamu bagi harapan, dia punya kepercayaan tu jangan lagi tinggi. Bila once kamu kasih tinggal dia, kamu senyap, dia lost contact, dia punya feeling tu dia akan onset, maksudnya dia akan naik. Memang sakit tu memang sakit sampai macam orang putus cinta, tapi dalam case yang lain dia begitu. Memang sakit, kalau move on dia perlu masa yang panjang. Begitulah. So
dalam sudut berhubungan sama manusia kena betul-betul yes or no. Jangan bagi yang maybe. Betul. Tapi kalau bobokan biasa-biasa boleh aja, tidak masalah. Ya, lebih kurang begitulah. Siapa? Saya tengok dulu. Okay, so pretty much itulah apa kita punya galian. Saya rasa masih banyak yang saya perlu belajar tentang depression nih. Dan kedua, saya sangat berharap kalau orang ambil peluang untuk ada awareness pasal nih depression nih. Sebab saya rasa kita punya society sekarang semakin bertambah nih case depression. Sebab kau tahu lah, semakin tinggi population semakin banyak lebat tuh isu-isu kan, social issue, psychological issue, penyakit-penyakit. So thank you sebab kau sanggup untuk kasih jelas dari sudut pandangan kau sendiri yang memang mengalami. Saya agak berat hati juga untuk melabel kau sebagai seorang depression lah. Tapi saya rasa ini untuk kebaikan kita semua lah juga kan. Untuk kau mungkin kau boleh kasih jelaskan sama orang lain kau punya kedudukan dan orang akan lebih paham. Untuk saya akan lebih dapat share nih benda supaya orang lebih aware dan orang jelas apa yang orang mau perlu buat sama orang yang orang jumpa depressed. So thank you so much, Mahwan. Hero melawan perasaan depression. Thank you. Oke, habis kita makan dulu. Thank you. Ngomong jam 12.